Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Bung Lutfi Official, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Hari ini di kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan mengajak pemirsa untuk masuk ke dalam Bandar Udara Dhoho Kediri. Pemirsa bisa saksikan, ini adalah petunjuk arah menuju ke Bandara Dhoho ya. Turn left ya, belok kiri, kemudian straight, lurus dan seterusnya. Kemudian kalau lurus ini ke arah Kertosono atau ke Kabupaten Nganjuk, yaitu ada Kecamatan Pace, Loceret. Kemudian kalau di Kediri sendiri ada di Kecamatan Tarokan. Saya sendiri posisi di Kecamatan Banyakan ya. Ini adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Grogol. Untuk lokasi Bandar Udara Internasional Dhoho yang dibangun oleh pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk, pabrik rokok terbesar se-Asia Tenggara di Kediri. Ini berlokasi di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kalau dari kota Kediri, di sana tadi kota Kediri jaraknya tidak begitu jauh. Nah, saya sebenarnya sudah pernah membuat video beberapa kali di bandar udara ini, yaitu mungkin kalau saya ingat itu ada 3 kali ya. Kemudian beberapa foto yang saya posting, baik itu di status ya, baik itu di WA, di Facebook dan seterusnya. Nah, saat ini saya mengajak pemirsa untuk lebih lengkap perjalanan menuju ke Bandar Udara Kediri dari jalan resmi ya. Dari jalan resmi di pertigaan maksud saya di daerah Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Mari saya ajak naik sepeda motor. Saya sengaja berpenampilan santai pemirsa, diperlihatkan. Saya, kalau pemirsa belum tahu, saya asli orang Kediri ya. Aku arek Kediri, aku wong Kediri begitu ya. Jadi jaraknya mungkin kalau dari rumah saya nggak sebut alamat, itu tidak dekat tapi juga tidak jauh ya. Saya ajak naik sepeda motor ya untuk menuju ke Bandar Udara Dhoho yang dibuka sejak pagi tadi jam 8.00 sampai jam 15.00 sore ini. Mari saya ajak pemirsa. Sambil naik. Nah pemirsa, ini adalah jalan nasional ya, dari kota Kediri menuju ke Kabupaten Nganjuk dan seterusnya. Kalau lurus ke Kabupaten Madiun, bisa ke arah Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, sampai ke wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta dan seterusnya sampai dengan Jakarta, tentunya Jawa Barat juga, Banten. Nah ini belok kiri pemirsa. Nah ini adalah akses menuju ke Bandar Udara Kediri dari pertigaan Banyakan ya. Jalannya sudah sangat mulus sekali diperlihatkan. Nah ini sangat bagus. Ini jalan biasa, akses menuju Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri melalui jalan biasa. Untuk jalan tolnya sedang dibangun, akses dari jalan tol yang nanti dibangun dari arah Tulungagung begitu, kabarnya demikian, termasuk dari arah Kertosono ya, di Nganjuk sana. Nah ini
kali menuju ke pintu masuk ke Bandar Udara Doho. Lah ini ada perempatan, ini nganan, ada tulisan apa ini, kantor imigrasi ya. Nah, seperti ini pemirsa. Nah, kita menggunakan roda 2 ya. Ini Kediri ini ya pulang kampung saya mudik ya. Jadi saya sudah beberapa kali, tapi untuk masuk ke dalam baru kali ini. Kemarin hanya foto-foto aja ya. Ini jembatan ya, baru dibangun juga. Nah ini kita belok kiri pemirsa, itu ada arah itu Bandara Doho ya. Kalipang kalau lurus Grogol Nganjuk ya itu. Kampungan aksesnya karena ke depan nanti ada Jakarta pertigaan, masnya yang jaga. Nah ini pemirsa, nanti kita lewat terowongan, kira-kira hanya beberapa menit lagi, nggak ada 5 menit, kita sudah masuk ke Bandar Udara Internasional Doho Kediri. Kenapa saya menanyakan ataupun di berbagai data ini bandara internasional, walaupun belum tertulis internasional. Saya sendiri kurang begitu paham kalau di peraturan Menteri Perhubungan bandara internasional itu apakah kemudian ada penerbangan ke luar negeri atau standarnya sudah internasional, terutama untuk landasan pacu. Nah ini kita nanti lewat atas pemirsa. Ini rencananya untuk jalan tol itu Gunung Wilis pemirsa. Ini terowongan ya menuju Bandara Kediri. Ini kalau nganan akses di luar bandara pemirsa, diperlihatkan dulu. Nah kita masuk ke kiri. Nah ini ada akses masuk mobil bandara, kalau nganan akses masuk motor bandara. Tapi sama saja ya, kalau motor itu pengertiannya walaupun roda 2 itu kendaraan yang bermesin ya. Nah oke, ini Gunung Wilis pemandangannya sangat bagus sekali. Yang jelas kalau pesawat jangan sampai kemudian lewat gunung ini karena nangsang nanti kalau orang Jawa itu ya. Nah landasan pacu ini luar biasa pemirsa. Ini aksesnya itu sudah kelihatan, itu masuk bandara ya. Nah ini welcome to Doho Airport ya. Selamat datang di Bandar Udara Doho. Doho ini adalah nama ibu kota kerajaan Kediri pada masa lalu. Kalau Raja Kediri yang terkenal namanya Joyoboyo, Prabu Joyoboyo yang terkenal dengan Jongko Joyoboyo, Ramalan Joyoboyo. Lah ini pemirsa, selamat datang di Bandar Udara Doho Kediri. Doho adalah nama ibu kota kerajaan Kediri. Pada masa lalu ada kerajaan, dan kerajaan Kediri ini adalah salah satu kerajaan terbesar juga di Nusantara. Setelahnya ada kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, dan seterusnya. Nah nanti kita ajak masuk ke sana. Jadi Kediri ini memiliki sejarah. Bandara ini saya ulang secara singkat saja pemirsa, itu dibangun dibiayai 100%, 100% oleh pabrik rokok PT Gudang Garam TPK, pabrik rokok terbesar se-Asia Tenggara di Kediri, yang menelan biaya kurang lebih 13 triliun ya. Karena ini gudang garam ini orang salah satu terkaya di Indonesia, mungkin 13 triliun, kalau 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta itu mungkin uang receh pemirsa. Bagi gudang garam ibarat beli itu kayak beli kerupuk, beli cilok, beli pentol itu mungkin ya. Nah ini untuk bangun bandara ini luar biasa, terutama orang yang merokok gudang garam, Surya 12 dan seterusnya, terima kasih karena Anda bisa merokok sehingga di Kediri ada bandara ya. Nah ini selamat datang di Bandar Udara Doho. Oke, biar tidak lama-lama saya ajak masuk ke dalam pemirsa. Dan sekali lagi untuk masuk harus menggunakan kartu e-tol. Kebetulan saya ada kartu Transjakarta ini, Jaklingko, kartu busway. Sebenarnya ini digunakan di DKI Jakarta, tapi karena saya tadi kehabisan, ternyata bisa ini setelah dicek di Indomaret. Oke. Nah, saya pacu kendaraan roda 2. Ini adalah pintu masuk atau gerbang menuju ke Bandar Udara Internasional Doho. Ini tanah masih kosong. Ke depan nanti mungkin akan dibangun untuk pengembangan ini, baik untuk penginapan, kuliner, kemudian juga oleh-oleh. Ini luar biasa. Nah, pemirsa bisa saksikan sangat ramai sekali dengan roda 4 ini Malang dan seterusnya. Halo, halo. Oke. Nah, memang banyak yang penasaran ya pemirsa. Mungkin kalau bandara yang lebih besar, Bandara Juanda di Surabaya, tapi kan sudah biasa ya kalau orang naik pesawat dari sana. Nah, sudah lama begitu bandaranya
pemirsa, kita gesek seperti ini. Silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Selamat datang, silakan ambil tiket atau tempelkan kartu. Selamat datang, silakan masuk. Silakan masuk. Nah, tadi kartunya nggak tahu kok nggak bisa ini. Berarti bisa ya nanti ya. Nah, oke. Pemirsa, kita sudah masuk di area Bandara Doho begitu. Nah, diperlihatkan sana itu adalah terminal ya. Terminal baik kedatangan mau arrival, keberangkatan, departur di sana. Ke depan ini akan menjadi embarkasi haji maupun umroh. Proyeksinya begitu. Bandara ini sendiri belum diresmikan namun sudah dibuka untuk umum. Ini ada petunjuk arah apa ini? Terminal VIP, perkantoran, parkir terminal, DPPU Pertamina, terminal kargo, dan keluar exit. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau nggak salah lambang Dahana Putra ini ya. Kerajaan Kediri dulu. Karena namanya aja Bandara Doho. Nah, seperti ini pemirsa. Luar biasa. Ini berada di Kecamatan Grogol, bandara sangat luas nanti untuk penerbangan. Landasan kakinya bandara ini dikelola dioperasikan oleh BUMN pengelola bandara PT Angkasa Pura I sama dengan Bandara Juanda. Kalau Angkasa Pura I mengelola bandara di Indonesia bagian timur rata-rata begitu. Kalau Angkasa Pura II di Bandara Barat seperti Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, kemudian dari Perdana Kusuma di Medan Bandara Kuala Namu, di Padang Bandara Udara Bukit Tinggi, di Pekanbaru Bandara Udara Sultan Syarif Qasim, di Padang Bandara Udara Sultan Iskandar Muda, dan seterusnya lah. Di Bandara Barat ini Angkasa Pura II, termasuk Bandara Angkasa Pura I maksud saya Bandara Surabaya, Bandara Doho Kediri, Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali, dan seterusnya, termasuk Bandara Peraya di Lombok ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena pemirsa, jalan ke sana dulu sebelum terminal, air traffic control ya, itu di sana ya, itu adalah menara pengawas bandara. Karena waktu mungkin nanti aja dulu pemirsa, saya dari sini dulu. Nah, landasan pacunya di sana diperlihatkan mas. Nah, itu mas sangat luas sekali untuk mendaratkan maupun keberangkatan begitu ya pesawat ya, baik untuk take off maupun take on. Nah, oke, kita balik dulu ke terminal. Ini ada petunjuk arah ya. Oke, terminal kargo dan seterusnya. Bandara ini belum ada penerbangan karena belum diresmikan ya. Tetapi diresmikannya kapan, Allahu a'lam, belum ada yang tahu karena bandara sebesar ini tentu idealnya diresmikan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini ada tulisan Doho Kediri. Tetapi karena ada kepercayaan Presiden Republik Indonesia itu takut berkunjung ke Kediri sehingga mungkin belum diresmikan oleh Pak Jokowi maupun nanti Presiden terpilih kalau versi quick count tentu Pak Prabowo Subianto. Oke, saya beri pencerahan Bapak Presiden, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo nanti seandainya betul-betul nanti terpilih dan dilantik begitu, tidak usah takut ke Kediri. Memang ada kepercayaan Kediri ini daerah wingit ya, di Doho ini Kediri. Tetapi karena beberapa ulama begitu, beberapa pakar sudah mengatakan sudah ada penawarnya ibarat racun, katanya takut lengser di tengah jalan ya, jabatannya hilang begitu. Seperti dulu kepercayaan ketika Gus Dur membuka muktamar NU di Lirboyo, kemudian lengser. Tapi Pak SBY waktu Gunung Kelut meletus juga kesini nggak apa-apa dulu di Kediri itu kan ketika mengunjungi para pengungsi begitu. Nah, itu apa penawarnya? Ziarah ke makam Mbah Wasil, Syekh Wasil Samsudin di Kelurahan Stono Gedong di Jalan Doho Kediri. Itu ya, boleh setelah acara peresmian atau sebelumnya. Yang jelas ziarah ke makam Mbah Wasil. Konon beliau ini, Mbah Wasil Samsudin ini adalah guru spiritual dari Prabu Joyoboyo ya. Karena memang ada kepercayaan Joyoboyo masih menganggap dirinya raja. Karena tidak ada makamnya, beliau hilang, mukso. Ada petilasannya di daerah Desa Menang di Kecamatan Pagu sana. Artinya tidak mau kalau ada
presiden begitu ke sini. Ibaratnya Kediri sekarang sudah masuk Indonesia. Lah saya ini kan raja di sini tertinggi, kok ada yang tertinggi begitu. Nah, ini tentu hal-hal yang mistis atau yang sifatnya mitos ya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi nyatanya takut itu. Pak Jokowi segera diresmikan bandara ini, harapan saya ya. Kalau level menteri, apalagi gubernur, janganlah. Ini level presiden yang harus meresmikan. Jangan takut ke Kediri. Nanti sebelum meresmikan ataupun sesudah ziarah ke makam Mbah Wasil. Ya, Mbah Wasil Samsudin itu penawarnya itu. Jadi tidak usah takut begitu loh. Nggak tahu, kemarin saya baca memang sekretaris kabinet Mas Pramono Anung bilang Pak Jokowi tidak usah ke Kediri. Nanti takut ada apa-apa, termasuk peresmian bandara. Tidak usah. Karena ada penawarnya, ziarah ke makam Mbah Wasil Samsudin di Setonogedong. Ya, oke, langsung aja untuk menyikat waktu kita lihat kemegahan Bandara Internasional Ndoho Kediri yang masih baru, masih gres, masih cling. Ibarat sepeda motor itu masih dirayen, ya, dirayen begitu. Kita akan lihat dari dekat, pemirsa. Setia YouTube Bung Lutfi Official ya. Nah, oke, karena ini hari Sabtu, apalagi hari Minggu besok biasanya sangat ramai. Ini pemirsa, luar biasa luas parkirnya, masih juga lokasi Bandar Udara Internasional Kediri. Ya, itu terminalnya. Kalau dari jauh mungkin kelihatan kecil. Nah, ini pemirsa, gudang garam PT Gudang Garam TBK, sebarkan nyalamu, wujudkan harapan, tangguh kekuatan negeri. Nah, ini arah-arah sudah sangat siap sekali begitu. Nah, ini parkir di mana ini? Kita tanya petugas dulu pemirsa, luar biasa. Ini arah keberangkatan, arah kedatangan. Ya Mas, parkir ten pundi? Oh, mriko nggih. Liwate pundi? Mriki nggih? Oh, nggih. Nggih, ngantos jam pinten Mas niki, Dika? Ini dikae sementara tasnya nganti setengah 4 sore. Oh, ngaten nggih. Nggih, matur suwun. Kita parkir dulu pemirsa, ya. Nah, luar biasa indah hijau pemirsa. Tadi cuaca di Kota Kediri sebagian tadi hujan ya. Tapi di sini alhamdulillah berawan begitu ya. Kita parkir kendaraan dulu. Sepeda motor, motorcycle di sini ya. Jauh walah begitu ya. Nah, kita parkir dulu di sini. Kita jalan kaki setelah ini menuju ke bandara, ke terminalnya. Nah, ini kita amankan dulu karena kalau tidak diamankan itu hujan pemirsa. Oke. Oke. Oke pemirsa, kita jalan ke sana. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di lokasi terminal Bandar Udara Ndoho Kediri. Ya, saya sudah pernah mengulas panjang lebar tentang bandara ini. Wah, ini keluarnya di mana ini? Oh, di sini pemirsa. Mriki nggih. Nah, ini kita harus tertib pemirsa, jangan sampai ini taman. Apapun itu makhluk hidup ini ya. Makhluk Tuhan harus disayang, jangan diinjak. Mas. Asli mriki. Pundi? Grogol. Oh, nggih. Leman kula. Nah, ini pemirsa. Luar biasa. Dibangun oleh Gudang Garam ya. Untuk penerbangan paling tidak itu tidak usah jauh-jauh ke Juanda ya. Memang kalau bicara kota, Kediri ini kota terbesar di Jawa Timur nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Nomor 1 tentu capital of East Java Province Surabaya nomor 1 first. Secondly yang kedua Malang Education City, kota pendidikan. Nah, third Kediri ini yang ketiga ya. Itu menara air traffic controlnya ya, untuk operasional pesawat yang mau mendarat maupun mengudara, baik itu yang take on maupun take off ya. Ini pemirsa bandar udaranya itu. Oke, top ya, luar biasa. Nah ini, nah itu Gunung Wilis pemirsa. Nah ke depan mudah-mudahan mungkin kalau awal-awal jumlah rutenya baru terbatas.
Dan saya dengar baru beberapa maskapai yang sanggup untuk beroperasi di Bandara Udara Kediri ini. Misalnya Citylink ya, kemudian Batik, Lion Air, Sriwijaya Air kalau nggak salah, dengan beberapa rute tapi belum lengkap. Mudah-mudahan nanti kalau sudah rame akan lebih lengkap. Itu stadion baru itu yang Gelora apa itu? Geraha Dahajayati itu. Nah, ini banyak sekali pemirsa memang orang yang penasaran ya. Sehingga ini bandaranya rame begini bukan karena mau naik pesawat atau jemput pemirsa, karena ini tempat wisata sementara karena belum diresmikan oleh presiden ya. Karena masih sibuk pemilu kemarin. Sekali lagi harapan saya Pak Jokowi nggak takut ke Kediri, ziarah ke makam Mbah Wasil kalau takut lengser itu. Sudah ada penawarnya kok ya. Mas Pramono Anung mungkin bisa menyampaikan, ayahnya Bupati Kediri Mas Dito ya. Oke. Nah ini pemirsa banyak sekali rata-rata plat tetangga ini ya. Kediri ya, AG ini, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, ada N Malang. Nah tentu memang sesuatu yang baru itu ada ketertarikan. Nah ini pemirsa diperlihatkan. Nah kalau dari jauh memang kelihatannya kecil ya. Saya kemarin udah beberapa kali ke sini, tapi tentu baru kali ini buat video Bu. Saking pundi? Oh Kediri mriki, Grogol mriki. Oh nggih nggih, mendinten ten mriki. Boten nembe niki pengen roh. Oh nggih nggih, pripun bandaranya? Sae nggih. Namung pesawate pun wonten. Enten ta? Oh nek wonten jenengan badhe tindakan ten pundi mangke? Surabaya pengen numpak ke sini Surabaya. Oh nggih nggih nggih. Nanggung ten Jakarta Bu, celak nek Surabaya. Nggih, sehat-sehat nggih. Amin. Nah, ini pemirsa, ini bisa dikatakan memang bandara miliknya Gudang Garam ya. Ini iklan-iklannya seperti ini, Gudang Garam. Luar biasa ya. Nah, ini untuk penjemputan kedatangan maupun keberangkatan di sini pemirsa. Luar biasa rame. Besok kalau hari Ahad, hari Minggu, weekend ya, ini lebih rame lagi. Dan setelah ini memang tutup jam 15.00 gerbangnya. Jadi dibuka jam 8 sampai jam 15.00. Nanti kalau pemirsa yang sudah kadung di sini itu harus keluar paling enggak jam 15.30 begitu ya. Di sore hari seperti ini ya. Luar biasa ini. Seperti ini ya. Sangat luas sekali, sangat megah. Ini memang bandara yang bangun Gudang Garam ya. Jadi WE Gudang Garam ancen bandara iki ya. Nanti dipasangi gambar Gudang Garam ya terserah wong sing duwe Gudang Garam kok bandarane sing bayari sing bangun. Iya kan? Oke. Tak jak rono ombo temen ya apik ya. Ya muga-muga nang diresmekne nang dioprasikne begitu. Nah, mudah-mudahan cepat dioperasikan ya. Mohon maaf pakai bahasa Jawa ya pemirsa ya. Ini Kediri ya. Indonesia itu memang luar biasa kaya, termasuk bahasa. Kalau Kediri itu apa istilahnya, gorengan itu ote-ote, kalau di Malang weci ya kan. Memang banyak kekhasan lah di sini itu, termasuk kalau di Kediri itu baik Kediri kota maupun kabupaten. Mungkin pemirsa tahu tahu takwa ya, tahu kuning, getuk pisang dan seterusnya. Oke, itu kulinernya. Kita lanjut dulu soal bandara ini. Nah ini ada Bandar Udara Joho Kediri, dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I, diperlihatkan. Nah ini anak perusahaannya pemirsa, PT Surya Doho Investama SDI. Ini anak perusahaan PT Gudang Garam yang membiayai pembangunan bandara ini begitu. Nah kita melihat sekarang ini taman dari, nah ini diperlihatkan ini tengahnya ada lubangnya begini pemirsa. Ini mungkin kalau di tengahnya ini ada ini kayak candi ini. Ini kalau ada air mancurnya itu nanti seperti Bandar Udara Changi ya di Singapura. Negaranya Perdana Menteri Lee Hsien Loong ya, atau Bijili ya. Itu Perdana Menteri ketiga ya setelah Goh Chok Tong dan ayahnya Lee Kuan Yew ya ini. Nah seperti ini luar biasa. Nah nanti ke depan ini untuk terminal keberangkatannya di sini ya. Jadi kalau naik pesawat, tapi ini belum tahu. Ini masih belum dipecah karena bandara baru, baik untuk internasional maupun domestik. Mungkin sementara nanti domestik dulu baru internasional. Artinya penerbangan dalam negeri begitu di Indonesia sendiri. Nah keberangkatannya di sini
Ya, ini papannya nanti pemirsa, ya. Nah, untuk maskapai apa, sudah berangkat atau belum, schedule dijadwalkan, kemudian sudah terbang atau delay begitu. Nah, ini pemirsa dari sini. Nah, jadi memang ini seperti tempat wisata pengunjung ke sini itu karena penasaran begitu ya, namanya aja bandara baru begitu. Nanti kalau berangkatnya dari sini, keberangkatan, departur. Nah, ini tak tanya masnya ini. Oh iya. Itu mas. Ya dalam Saking pundi? Dari mana? Tulungagung. Oh, Tulungagung, tonggo dewe ya. Tulungagung putih, Pak. Kula Kediri. Oh, Kediri. Nggih, Tulungagung pundi kecamatanipun? Gendingan. Oh, Gendingan. Belakangnya rumah sakit Putra Waspada. Oh, Putra Waspada. Oh, bukan Putri Waspada nggih. Putra Waspada. Oh, nggih. Nggih. Kalau yang RSUD kan Dokter Iskak ya. Iska ya. Sudah betul. ping pinten ten mriki? Sudah berapa kali? Dua kali. Oh, seneng ya kesini sampai 2 kali. Mengisi waktu luang. Oh, ya mudah-mudahan nanti sampai 5 kali, 10 kali Mas ya. Amin ya. Dengan Bapak siapa ini? Pak Win. Pak Win. Ya. Win siapa? Winarto. Oh, Winarto pemirsa. Kalau Win aja bahasa Inggris artinya menang. Beliau pemenang ini. Pak Winarto pemilik minyak wijen Cap Bunga Rosella. Oh, wah, promosi ini. Iya. Terus ini mungkin kesannya Mas kepada Bandara Udara Ndoho ini seperti apa? Bagus. Bagus ya. Semoga nantinya Kediri menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Betul. Dan nanti kalau sudah ada penerbangan mungkin Masnya juga akan naik pesawat dari sini. Boleh sekali. Oh, boleh sekali. Apalagi ke depan katanya mau dibuat pemberangkatan haji dan umroh ya. Amin. Nggih. Ya, Masnya amin. sudah haji? Belum. Oh, belum. Mudah-mudahan nanti Amin. menggunakan bandara ini. Amin, amin. Terima kasih. Nggih. Ngoten mawon nggih. Nggih, matur nuwun. Bu, nggih. Oke. Pemirsa, kita bergeser dulu. Nah, ini ada semacam kafe ya di dalam ini. Kafe Bin ya, kayak di Bandara Changi itu ya. Ya. Seperti ini. Ada apa ini? Oleh-oleh khas Kediri ya. Nah, sekali lagi saya ini orang Kediri pemirsa. Kemarin juga ke sini tapi membuat videonya hanya di luar, tidak masuk ke dalam begitu karena beberapa hal tentunya ya. Nah, oke. Nah, beberapa pengunjung pemirsa ini memang suasananya seperti kayak mau naik pesawat atau baru datang begitu ya dari penerbangan. Nah, ini ada apa itu? Semacam minimarket ya di dalam bandara ini. Kopkar Mekar. Kopkar ini koperasi karyawan. Ini kalau nggak salah koperasinya PT Gudang Garam. Ancen nggone gudang garam kok iki ya kan. Nah. Oke. Bendinten bikak rame ngeten, Mas? Iya, lumayan, Pak. Oh, atau hanya hari Sabtu Minggu aja kalau rame? Atau tiap hari rame? Kalau tiap hari lumayan, cuma biasanya weekend itu kurang. Oh, nggih. Ini karyawan di Kopkar Mekar ini ya, gudang garam ini. Nggih, Mas, monggo. Mari, Pak. Ya. Nah, kita geser pemirsa. Jadi mungkin fasilitasnya juga masih terbatas. Nanti kalau sudah benar-benar mungkin akan disediakan banyak kursi di sini sebagai ruang tunggu bagi yang mau naik pesawat selain di dalam maupun ruang tunggu bagi yang menjemput begitu ya. Oke, kita ke sana. Ini ada toilet ini ya. Nah, ini ruangan nanti diperlihatkan. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, ini toilet, ada musola juga. Ya. Ada musola, ada toilet begitu. Kita lihat sebentar pemirsa di dalam seperti apa ini. Nah, luar biasa toiletnya. Ada yang untuk laki-laki, perempuan ya. Lirijal, linisa, ya kan. Nah, ini musola pemirsa. Terutama bagi yang muslim sangat penting sekali sholat 5 waktu ya. Di bandara seperti ini ya, luar biasa bagus begitu tempatnya. Nah, oke, kita geser ke sana sekarang. Nah, ya. Jadi sekali lagi sementara ini untuk tempat wisata. Ini tadi kalau di sana keberangkatan, ini kedatangan nantinya di sini. Ya, diperlihatkan ini. Nah, halo. Nah, di dalamnya itu pemirsa. Nah, seperti itulah kedatangan ya. Arrivals. Jadi yang menjemput itu nanti pintunya dari sini begitu ya. Mungkin nanti masih jadi satu, baik kedatangan domestik maupun internasional, baik itu domestic arrival dalam negeri maupun internasional luar negeri, kedatangannya dari sini sama dengan keberangkatan. Nanti mungkin kalau jumlah penumpangnya
passengersnya sudah sangat banyak sekali, itu baru kemudian nanti dikembangkan mungkin infrastrukturnya akan dipisah ya, baik keberangkatan domestik sendiri, internasional sendiri. Mudah-mudahan demikian, termasuk untuk haji dan umroh ya, termasuk TKI barangkali supaya tidak ada calo. Nah, seperti ini. Nah, ini diperlihatkan sebentar ya pemirsa. Oke, suasana di dalamnya seperti ini nanti. Nah, luar biasa ya. Nah, sekali lagi ini masih belum beroperasi. Nanti saya mendengar sebenarnya sudah 90% ini ya, tinggal penyempurnaan saja untuk bisa diresmikan sehingga sudah ada penerbangan begitu. Nanti jumlahnya sekali lagi terbatas awalnya, nanti akan ada penambahan. Nah, ini cuacanya sudah hujan pemirsa. Nah, kita terus ke sana. Ini ada apa, ATM Center ya. Ada ATM, sementara belum banyak ya. Ada BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian nanti Link mungkin. Terus ini apa ini? CIMB Niaga kayaknya kalau lihat warnanya merah itu. Nah, ini sudah turun hujan pemirsa. Nah, saya ajak ke sana dulu untuk melihat dari samping landasan pacu. Setelah itu jalan ke sana lagi. Sekali lagi suasananya relatif ya lumayan rame ya, namun mungkin tadi pagi lebih rame weekend, besok lebih rame lagi minggu atau hari Ahad besok ya, karena hari libur holiday begitu, sehingga orang itu tentu penasaran begitu ya, lihat ibu-ibu juga bapak-bapak itu kan menikmati ya, dan tidak sabar sebenarnya pemirsa. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, sudah turun hujan pemirsa, ini bisa disaksikan di sini. Nanti ini landasan pacu ya dari dalam, mungkin untuk parkirnya nanti di situ ya, pesawat-pesawatnya mudah-mudahan rame, tidak sepi. Kalau di Banyuwangi itu sudah lumayan ya, di Bandar Udara Blimbing Sari Rogo Jampi di Jawa Timur. Kalau Juanda Surabaya tidak usah ditanya. Terus Bandar Udara Noto Hadinegoro Jember juga ya tidak rame, tidak sepi. Dikatakan hidup itu kok ya mati, dikatakan mati itu kok hidup. Mudah-mudahan Bandaran Doho ini nggak rame nantinya ya. Nah, nanti parkirnya kalau rame di sini, parkir pesawat itu ada ruang bawah itu ya. Nah, ini dari samping ya, jadi landasan pacunya di sana memanjang sampai ke sana. Saya lupa runway-nya ini berapa kilometer begitu, yang jelas panjang sekali. Artinya bisa didarati pesawat yang berbadan lebar jenis Airbus atau Boeing begitu ya. Saya ajak pemirsa sekarang ke arah sana, ini kawat berduri ya pemirsa ya. Jadi memang bandara itu sangat ketat sekali, beda dengan terminal dan stasiun. Kadang masih ada celah untuk nyerobot. Kalau terminal ini bahaya memang ya, karena tidak boleh ada yang apa ya, katakanlah penumpang yang tidak resmi begitu. Nanti khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita ke samping sana. Sudah hujan ya sore hari, memang musimnya ini pemirsa ya. Nah, luar biasa ya. Ini kalau lihat dari jauh memang sepertinya kecil ya, kayak gunung gitu. Setelah didekati ternyata lebar sekali, panjang dan megah sekali. Lihat pemirsa, sekali lagi ini terminalnya, lihat ini drop. Nah, saya ajak jalan ke sana sekarang ya. Atap-atapnya juga luar biasa ya kan. Nah, sekali lagi ini adalah Bandar Udara Doho Kediri ya, yang mana proyeksinya adalah bandar udara internasional. Sekali lagi saya tidak tahu persis peraturan Menteri Perhubungan apa indikator bandara internasional, apakah harus ada penerbangan luar negeri atau standar runway-nya maupun standar infrastrukturnya, sarana prasarananya itu adalah standar internasional begitu. Tapi untuk Bandar Udara Kediri ini memang layak kalau bandara internasional untuk pengembangan. Lahannya masih sangat luas sekali, dan kemudian proyeksi ke depan penumpangnya juga sangat banyak sekali ya. Nah, pemirsa, kita jalan ke arah sana. Sekali lagi ini warga menikmati begitu ya, bersantai ya. Mungkin nanti ke depan kalau untuk masuk itu ya tetap bisa ya, baik yang mau berangkat khususnya ataupun mau menjemput atau mungkin mau melihat-lihat ya, karena orang Indonesia ini nggak hanya orang Indonesia, saya kira ya, sesuatu yang baru itu kan orang penasaran. Nah, orang ya foto-foto di sini,
membuat video begitu ya. Nah, sekali lagi ke depan ini mungkin maskapainya masih terbatas. Nah, kita lihat dari dalam sini pemirsa. Ya. Luar biasa megah dan besar sekali. Ya. Nah, ini untuk terminal keberangkatan nanti pemirsa. Untuk check-in ya, untuk boarding ya, boarding pass begitu. Termasuk kalau tiketnya sudah lengkap begitu, dicek barang bawaan, nanti di sini baru dipersilahkan menaik pesawat sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan kota tujuan ya. Begitu. Mungkin nanti masih jadi satu. Sekali lagi baik untuk domestik maupun internasional. Kita bergeser ke sini. Hujannya deras sekali. Ini dataran tinggi pemirsa, belum ada pemukiman. Ini sekali lagi lokasinya di Kecamatan Grogol ya. Nah, seperti ini. Nah, itu runway-nya sampai sana. Nah, itu ada base sama apa itu? Tangga untuk pesawat itu ya. Nah, menara ETC di sana. Ya, mau saya ajak jalan ke sana tapi hujan ini pemirsa, gimana ini? Ini landasan pacu ya. Kemarin sudah ada uji coba di sini. Uji coba apa itu namanya? Pesawat ya, baik yang mendarat ya, take on maupun yang take off. Ya. Artinya mengudara begitu. Itu sudah berhasil begitu. Dan tinggal nggak tahu apanya prosedurnya yang kurang ini, sehingga nanti baru diresmikan begitu. Dan ada penerbangan begitu ya. Paling tidak untuk mobilitas warga baik yang mau bepergian dari dan menuju Kediri dan sekitarnya itu lebih dekat, tidak harus ke Surabaya ya. Mudah-mudahan memang mungkin kalau awal-awal belum lengkap sekali lagi penerbangannya dan belum begitu banyak, hanya jam-jam tertentu. Sekali lagi jangan disamakan dengan Bandar Udara Juanda. Ya, apalagi Bandar Udara Soekarno-Hatta misalnya di Jakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, Bandar Udara Kuala Namu di Deli Serdang, Medan Sumatera Utara maupun yang lain misalnya. Tentu ya belum ada apa-apanya, apalagi baru. Tapi mudah-mudahan ke depan proyeksinya, apalagi terkait dengan demografi, jumlah penduduk Indonesia ini kan terbesar nomor 4 di dunia pemirsa ya, setelah Tiongkok atau Cina, kemudian India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Ini tentu mobilitas penduduk ini tidak dapat dihindarkan. Walaupun sekarang ini kita bisa online, tapi orang bepergian dari dan menuju ini sekarang jarak sudah sangat dekat sekali dengan zaman modern, apalagi dengan menggunakan pesawat terbang. Memang kita berharap pesawat ini ke depan tidak hanya diakses oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas saja, karena memang biaya tiketnya dikatakan di Indonesia ini mahal ya. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah pun bisa naik pesawat begitu loh pemirsa ya, karena sejatinya memang ini adalah transportasi yang menurut saya kewajiban negara sih ya, untuk menyediakan yang terbaik untuk warga negaranya. Tetapi memang diakui atau tidak ya, diakui atau tidak, diperlihatkan yang sana, diakui atau tidak bahwa naik pesawat ini sementara mungkin orang-orang tertentu ini adalah kebutuhan yang tersier, tapi bagi dalam kondisi tertentu bisa kebutuhan primer misalnya ya, menjenguk saudara terus sifatnya darurat, harus butuh waktu yang cepat, tentu naik pesawat begitu ya. Jadi kita berharap ke depan itu tidak hanya dinikmati oleh menengah ke atas. Mungkin biaya tiket bisa ditekan murah, tapi jangan hanya murah ya. Karena apa? Ini harus linear dengan keselamatan, safety. Jangan sampai murah terus keselamatan tidak terjamin begitu. Terutama bagi maskapai ini harus lebih ketat. Ya, bagaimana pilot, bagaimana kondisi pesawat, termasuk bagaimana air traffic control ini kemudian dari rute satu ke rute yang lain ketika kondisi cuaca seperti ini itu apakah kemudian keselamatannya ini adalah nomor satu, tidak bisa ditawar-tawar kalau soal keselamatan itu pemirsa. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi murah tapi juga selamat. Jangan sampai murah kemudian tidak terjamin begitu, atau dengan sesuatu yang sifatnya beresiko. Nah, ini kita tentu tidak ingin ya.
Jadi bisa diakses tapi juga keselamatan tentunya ya. Artinya armada-armada yang sudah usang, barangkali pesawat-pesawat itu dikandangkan, diganti yang baru begitu loh, maskapai-maskapai itu ya. Mungkin kalau yang milik BUMN barangkali sementara masih yang relatif paling bagus ya, kayak Garuda misalnya. Tetapi kita mendengar beberapa kali ada masalah begitu dengan keuangan. Kemudian yang swasta itu juga mungkin ada yang lebih bagus, ya kan? Kemudian anak-anak perusahaannya, nah itu maskapai-maskapai juga harus menyediakan fasilitas yang istimewa saya kira untuk semua warga negara, termasuk kalau bisa semua kelas itu ya mungkin perlu, tapi hanya mungkin apa ya, kayak eksekutif, bisnis, ekonomi itu ya itu mungkin boleh ya, tapi untuk keselamatan semuanya menurut saya harus eksekutif, ya kan? Tidak bisa ditawar-tawar. Nanti kalau ekonomi murah, terus kemudian oh ya tiket pesawatnya murah, tapi bagaimana Pak nanti kemudian kenyamanannya? Wah itu nggak tahu Pak. Nah itu, apalagi kalau keselamatan, wah itu nggak bisa itu pemirsa. Oke, setelah ini saya lanjutkan di luar karena kondisinya masih hujan pemirsa ya. Nanti saya ajak pemirsa, video ini mohon maaf agak panjang ya, nanti saya ajak keliling yang dari luar. Sekali lagi saya pernah membuat video ini 4 kali ini, namun ketika bandaranya belum jadi. Nah sekarang sudah jadi pemirsa. Ini dari dalam mungkin bisa dilihat ya. Nah seperti ini ya. Wah ini karena nggak jelas ya. Nah itu masnya. Nah ini nanti untuk taksi di sini pemirsa ya. Nah sudah sangat bagus sekali loh ya fasilitasnya ini. Nah coba kita dialog sama security-nya itu. Nanti sebelum kita di luar ya. Jadi memang tiap hari masih banyak yang berdatangan ini di sini. Tentu untuk melihat dari dekat, menikmati Bandar Udara Doho ini. Non sewu Mas. Iya Pak. Dengan Lutfi. Oh ya Ali Pak. Dari Gung Lutfi Official YouTube channel. Siap. Lutfi. Siapa? Mas Ali sama Mas Sinten ini. Asli mriki? Asli sini. Grogol apa banyakan apa tarokan apa pundi? Saya banyak. Oh banyakan. Nama kecamatan pemirsa, bukan berarti banyak itu angsa. Jenengan sami Pak nggih. Nah ini bertugas untuk ngatur ini ya. Itu ngaturin kendaraan. Iya kendaraan-kendaraan ini pemirsa. Nah luar biasa ya. Kita apa namanya? Jangan mengganggu kalau mereka sedang bertugas ya pemirsa ya. Nah karena untuk ketertiban tentunya, apalagi ini bandara masih belum beroperasi secara resmi, belum ada penerbangan, dan apalagi nanti kalau sudah beroperasi tentu harus lebih ditertibkan lagi karena akan lebih ramai tentunya ya. Nah seperti itu suasana parkirnya ini ya pemirsa. Mungkin untuk di dalam bandar udara ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti setelah ini saya ajak pemirsa untuk melihat, menikmati suasana di luar. Dan mudah-mudahan cuacanya yang hujan ini cepat reda, cerah. Nanti saya ajak untuk jalan-jalan begitu ya. Pemirsa, terima kasih. Pemirsa, di belakang saya ini adalah Terminal Kargo Bandar Udara Doho Kediri. Apa itu Terminal Kargo? Yaitu terminal penerbangan untuk pengangkutan barang, goods ya, barang begitu ya. Baik yang keluar outgoing maupun yang datang ke sini atau incoming. Nah ini mungkin bisa diperbesar di zoom begitu. Terminal Kargo Bandar Udara Doho artinya khusus barang. Kalau untuk penumpang di sini ya terminalnya tadi yang sudah saya endorse ya, passengers penumpang orang begitu. Nah untuk barang ini terminal kargo nanti ya. Karena memang kalau bicara mobilitas itu tidak hanya manusia tapi juga barang ya. Oke, luar biasa. Nah itu untuk apa itu namanya tangki untuk aftur ya, bahan bakar pesawat begitu ya. Dari PT Pertamina Persero BUMN perminyakan yang ada di Indonesia. Ini halaman Bandar Udara Doho parkir pemirsa. Saya lihatkan dari sini itu Gunung Wilis ya, Selingkar Wilis. Ada Kabupaten Kota Blitar di sana, Tulungagung, Trenggalek dan seterusnya. Terus ada Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan. Di sana ada Nganjuk, ada Madiun. Oke. Untuk mengakhiri video saya di Bandar Udara Internasional Doho Kediri ini,
saya ajak untuk melihat dari luar alias dari samping ya. Ini adalah dari luar ya, sebelah barat dari Bandar Udara Doho ya. Ini dekat dengan perkampungan penduduk ya. Jadi di luar ini ya, di luar pagar itu terlihat dari sini ada menara ETC Tower Air Traffic Control. Apa itu Air Traffic Control? Air ini udara, traffic ini lalu lintas, kontrol itu pengawasan. Jadi pengawasan lalu lintas udara atau lalu lintas pesawat. Nah itu dari jauh pemirsa. Nah seperti ini dari samping. Ini ada sungai ya di bawah ini. Nah kalau landasannya nggak begitu terlihat dari sini ya. Oke, sekarang saya ajak naik ke atas sana. Ini masih dibangun apa ya, saya nggak tahu. Yang jelas infrastruktur di Bandara Doho ini memang masih dalam tahap penyempurnaan karena bandaranya sendiri belum beroperasi penuh, belum diresmikan dan belum ada penerbangan resmi. Tadi saya sempat ngobrol dengan petugas, sudah ada beberapa kali pesawat yang landing atau take on mendarat begitu di Bandara Doho maupun terbang take off begitu, namun hanya pesawat-pesawat khusus, yaitu bosnya gudang garam, pesawat pribadi maupun pesawatnya pejabat. Yang terakhir minggu kemarin ada Menteri BUMN, tadi katanya Erick Thohir ya. Sebelumnya ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dulu ya, Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang pesawatnya mendarat dan mengudara dari Bandara Doho. Nah kita lihat dari atas ini pemirsa, ini kawasan Pegunungan Wilis ya. Jadi Bandara Doho ini posisinya berada di dataran tinggi. Jadi ini lahan-lahan masih sangat luas, lahan kosong ya, ada bangunan sama sekali. Yang mana ke depan kalau bandaranya sudah ramai bisa dibangun mungkin pemukiman untuk hotel, makan, toko-toko. Nah ini dari jauh pemirsa kelihatan Bandara Doho dari atas. Nah ini banyak sekali yang kemudian menikmati suasana. Nah ini tanah milik PT Surya Doho Investama. Ini anak perusahaannya PT Gudang Garam. Oh nggih. Oh lebih jelas mereka nggih. Oh nggih, matur suwun. Nah pemirsa, tadi yang menarik lagi karena Kediri ini di Jawa Timur ya. Tadi di pengumuman, matur suwun, monggo Pak. Oke. Nah, itu kita naik ke atas pemirsa. Ini pohonnya Pak Jati ya. Ini apa namanya? Pengumumannya tidak hanya dengan bahasa Indonesia tapi juga bahasa Jawa ya. Tadi bahasa Jawa halus, kromo inggil ya. Jadi pengumuman para penumpang ingkang rawuh wonten Bandara Doho. Ke atas nggih niki. Nah, kita ke atas pemirsa. Nah, itu dari sini kelihatan bandaranya, diperlihatkan. Kita ke atas. Nah. Ini kelihatan landasan pacunya dari atas ini, runway ya. Jalannya pesawat itu loh pemirsa, runway itu. Run itu kan lari, way ini jalan larinya pesawat bukan larinya manusia ya. Nah ini kelihatan dari atas. Nah sangat jelas sekali. Nah banyak sekali penjual lah itu sampai sana itu. Sangat panjang sekali ya. Karena ini bandara internasional, jadi pesawat berbadan lebar pun bisa mendarat dan mengudara di Kediri ini. Tidak usah jauh-jauh, kalau ke Kediri mendarat di sini saja. Nah itu ada penjual di atas pemirsa, kelihatan Stadion Gelora Dahajayati ya kalau nggak salah namanya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah saya parkir di sini aja. Ini ada penjual apa ini, es krim sama kopi sama mie instan kayaknya ya. Lihatkan sana, sangat hijau sekali, luar biasa indah. Lihatkan saya mas. Nah oke, itu bandaranya pemirsa. Nah kita lihat landasan pacu di sini, ranjanya. Nanti
nanti video saya akhiri di sini. Nah, ini pemirsa, kalau Anda ke Bandara Doho jangan lupa ke atas sini ya. Jangan lupa beli kopi. Dan jangan lupa menikmati yang ada di sini, kopi ya. Karena ini bagaimana rakyat Indonesia kayak seperti ini pemirsa, biar berdaya harus dibeli ya. Nanti saya juga beli nanti saya ya. Jadi supaya rakyat ini sejahtera pemirsa ya. Yo, menurut juangnya wong cilik. Dan bandara ini saya berharap tidak hanya dinikmati kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah pun kalau bisa juga suatu saat bisa menengah ke atas ya. Nah, ya mugi-mugi sugih jenengan Mas. Amin. Nah, amin. Nah ini kita lihat dari sini dulu. Luar biasa ini diperlihatkan. Jangan lupa pemirsa kalau ke sini ya menikmati dari atas dan dibeli ini. Ya, ini ada alas-alas di sini. Bisa menikmati dari atas. Nah, ini luar biasa ya. Bandara Kediri, terminalnya tadi di sana, pemirsa. Terus ini, lihatkan saya. Nah ini sangat panjang sekali runway-nya, dari sana nanti sampai sana. Nah, panjang sekali ke sana, luar biasa. Ini ada terminal VIP atau VVIP ya untuk pejabat, baik itu pejabat negara, sipil, militer, Pemda, pengusaha, orang-orang khusus lah pemirsa. Itu terminalnya di situ, termasuk kalau ada presiden, wakil presiden. Nah, itu hati-hati kameranya ya. Nah, oke. Itu stadion yang baru itu ya, runway-nya sekali lagi. Ini hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024 pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Kita berharap ini segera diresmikan oleh ya bandara seluas ini. Jangan menteri lah, jangan gubernur, presiden ya yang meresmikan. Dan sekali lagi presiden ya Pak Jokowi atau mungkin nanti Pak Prabowo misalnya benar-benar terpilih dan dilantik, jangan takut ke Kediri ya. Ziarah ke makam Mbah Wasil. Konon katanya presiden takut ke Kediri nanti lengser. Enggak, yang penting ziarah ke makam Mbah Wasil di Stono Gedong Jalan Doho itu penawarnya. Kalau nggak salah itu katanya Guswar, Anwar Iskandar ya. Nah itu. Nah sekali lagi diperlihatkan Mas. Sore hari tadi baru turun hujan, sekarang cuaca sudah cerah. Ya lahannya masih lumayan, bukan lumayan lagi, sangat luas ini. Dan masih kosong ke depan nanti untuk bangunan. Kita berharap tidak hanya memberikan manfaat untuk orang-orang tertentu, tapi semua masyarakat, khususnya masyarakat Kediri, termasuk mereka para pedagang UMKM, pedagang kecil ini juga mendapatkan manfaat dari keberadaan bandara Doho ini ya. Luar biasa. Sekali lagi itu ETC, menara Air Traffic Control ya, pengawas pesawat yang dikelola Perum Navigasi begitu. Kemudian kalau bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura I ya. Nah, kemudian kalau pemilik bandara ini PT Gudang Garam Tbk, dalam hal ini PT anak perusahaannya PT Surya Doho Investama atau SDI. Begitu, yang sudah menggelontorkan dana 13M lebih untuk pembangunan ini. Ya. Jadi ada terminal penumpang, terminal VIP, terminal kargo di sana. Ya. Pemirsa, saya kira cukup ya, videonya sudah sangat panjang. Saya berharap pemirsa yang menyaksikan video saya ini sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Khususnya yang menonton dengan paketan data, mudah-mudahan paketan Anda diganti yang lebih banyak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau pakai WiFi kan gratis. Ya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.